ini akan mewakili mereka yang suka dengan ya teamwork, dan satunya lagi yang individu, yaitu di sebelah kanan saya yang teamwork ya. Betul kan? Coba saya sebelum kita mulai supaya kita lebih semangat, yel-yelnya dulu coba. Come on. Yeah, yang teamwork dulu. Coba perlihatkan apakah Anda kompak atau tidak. Silahkan. 1, 2, 3, 4. We are Tatu Yoga, Tatu Yoga. We are Tatu Yoga, Tatu Yoga. Kami adalah teamwork, kami adalah teamwork. Kami selalu solid, kami selalu solid. We are Tatu Yoga, Tatu Yoga. Tepuk teamwork, teamwork. Sebentar, tidak usah diberikan support. Saya rasa Anda 2 tahun berlatih yel-yel seperti ini, hasilnya seperti ini. 2 tahun latihannya. 2 tahun, Pak. Baru aja tadi mereka bikin. Oh, baru ya, baru. Luar biasa kalau begitu. Luar biasa loh. Coba yang sebelah kiri saya, yang individu ya, yang suka kerja sendiri-sendiri ini. Ayo ya. semangat semuanya. Tunjukkan kemampuanmu, Pak Ade. Silakan, yang individu. Tatu Yoga. Sampai GTH. Gubrak, 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 gubrak. 1, 2, 3. Aku suka bekerja individu. Aku suka bekerja individu. Aku suka bekerja individu. Iya kak. Individu lebih kece. Yeay. ILK individu lebih kece. Coba saya mau tanya ke beberapa panelis yang hadir di sini. Ini yang Pak Rohendi dulu yang pertama ini. Pak Rohendi, Anda mewakili yang mana? Anda mewakili yang individu atau yang teamwork nih? Kang Denny tadi kalau di pinggir, iya. Di sini posisi saya. Iya. Semeleke te muncrat, muncrat. Iya. Gubrak itu. Oh, pantes Bapak pakai itu ya. Makanya saya pakai ini, coba Iya, kalau iya. enggak ini basah. Ini si Neng aja, Neng, Neng basah banget, Neng. Gila ya. Pak, ini dari dunia kain. Dunia lain. Silakan, Ronald. Selamat malam semuanya. Ya. Dong. Saya dari kumpulan aktivis mistis meneror cekatan dan seram. Disingkat? Kamis mencekam. Tiba-tiba. Itu yang lain itu. Oh, itu nggak ada ya? Alhamdulillah sekarang saya sudah ikhlas berhijab. Iya. Bukan. Loh, pakai kapucong itu. Bukan. Buka aja ya? berhijab. Bukan, ya dibuka aja belakangnya kapucongnya ya. Nah. Wah. Ih. Oh, Ya, kuntul Pak, kenapa kuntul. jadi? Hah? Kuntul. Kuntul. Pak, kalau dunia lain bukan tukul. Siapa? Tuyul. Kalau saya disuruh memilih bekerja sendiri atau secara tim, saya lebih senang bekerja sendiri. Alasannya. Begini Kang, pace kerja saya itu lari. Saya kalau bekerja itu cepat. Cepat selesai pengennya. Tentunya dengan kualitas yang terjaga. Pace kerja saya kan lari. Kalau kerja dalam tim, ada yang mungkin tidak secepat saya. Dan saya tidak mau memelankan pace kerja saya. Karena mungkin ada yang pace kerjanya jalan. Mungkin juga ada yang pace kerjanya duduk. Iya. Mungkin juga ada yang tidur. Saya nggak mau. Ketika saya bisa cepat, kenapa saya harus memelankan kecepatan kerja saya gara-gara ada yang lambat di tim itu? Sendiri aja saya. Ya. Yang kedua, mungkin ini masalah ego. Mungkin, kenapa saya memilih kerja sendiri? Mungkin itu masalah ego. Bapak baru ego doang, Pak Jarwo ada B-nya depannya. Tenang Pak Jarwo, Meng, lucunya di situ. Mungkin itu masalah ego. Mungkin ego saya tinggi, tapi lebih baik bekerja dengan ego daripada bekerja dengan orang bego. Mohon maaf. Iya. Kenapa? Karena tidak semua anggota di dalam tim itu punya sense of belonging yang sama terhadap sebuah pekerjaan.
Mungkin tidak semua sense of belonging yang sama kepada perusahaan. Mungkin tidak punya tanggung jawab yang sama. Mungkin tidak punya kapabilitas yang sama. Akhirnya apa? Kan terseret-seret kerja saya. Saya kerja udah bagus, ada yang tidak bagus kerjanya, kan saya jadi ke bawah jelek. Mendingan sendiri, mending ngikutin ego daripada kerja sama orang bego. Yang keempat, kalau bekerja di dalam sebuah tim, yang saya takutkan adalah suka ada anggota tim yang punya hidden agenda, punya agenda lain, punya maksud yang lain. Belum tentu. Meskipun kerja dalam satu tim, mungkin aja ada yang punya maksud lain, kan kita nggak pernah tahu. Yang kelima, saya orangnya mungkin percaya diri. Dan rasa percaya diri saya mungkin tidak dimiliki oleh anggota tim yang lain. Bapak agak sombong kayaknya ya. Pak, mohon maaf. Kalau misalnya punya kualitas layak sombong, Ci. Saya tidak setuju, Pak. Kok nggak setuju? Kenapa? Anda itu kan satu kelompok sama kita. Oh, kita individu. Saya tidak setuju sama Cipan, Pak. Cipan belum ngomong. Saya belum ngomong. Cipan Saya cuma belum bilang ngomong. Anda sombong ya. Kayaknya Ya. dari Lah pernyataan-pernyataan. itu saya tidak setuju. Dia bukan sombong. Badan gede. Terakhir dari saya Kemana? Bapak mau kemana? enggak, kan ya giliran yang lain habis itu ya. Terakhir saya sempat diminta untuk Kerja mengusir makhluk lembut di Perancis, Kang. Oh, Anda pernah Ya, saya jalan-jalan lah di Eropa gitu kan. Di Perancis saya sempat vampir maksudnya itu? Ya, Vampir malam di Jogja dong kalau gitu. hampir itu. Ketika saya di Paris, ya, saya membaca sebuah buku tentang etos kerja, kan orang Perancis hebat kan? Iya. Etos kerjanya bagus sekali. Salah Judulnya satu apa yang- itu bukunya tuh? Bukunya berjudul Le Café Gawe Tekapake. Capek gawe tekan pakai. Ngerti nggak Kang Deni? Saya ngerti. Gawe. Jadi kita lelah bekerja tetapi tidak terpakai pekerjaan kita sia-sia. Di buku Le Café Gawe Tekapake ini dijelaskan bahwa gawe olangan lebih halus, Oh, kerja sendiri lebih bagus tibatang gawe raan tapi tidak cus. daripada kerja bersama-sama tapi tidak benar, tidak beres. Saya lebih memilih itu. Oh. Kerja sendiri, sukses, buat sendiri, gagal, tanggung jawab sendiri. Kalau misalnya kerja rame-rame, ketika sukses semua ikut mengklaim, ketika gagal semua cuci tangan. Saya nggak suka kerja kayak begitu. Itu Terlalu kalau misalnya sinis. saya lihat pekerjaannya biasanya bukan sebuah pekerjaan atau proyek-proyek yang mercusuar. Kalau proyek-proyek yang besar itu biasanya harus dikerjakan secara kelompok. Nggak ada, Pak. Kerja sendiri itu banyak kan negatif, Pak. Iya, Maksudnya betul. Bapak maaf, dari tadi Bapak dari mana sih? Bapak tukang ojek bobo helm. Jangan sembarangan. Bapak apa dong? Kiri kanan saya orang penting nih. Siapa penting. Pak? Saya ada tamu nih, pala doang yang datang. Tapi coba deh, emang ada ya di dunia ini pekerjaan yang tidak butuh tim? Kayaknya pekerjaan apapun pasti kita butuh orang lain kok. Nggak mungkin bisa kerja sendiri. Benar sih, benar. Karena Ya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi dia tuh Bukan suka sosial. Lu sosial lu gitu. Bapak tepuk tangan pun bisa meriah karena tepuk tangan tim. Coba satu Ya. orang yang tepuk tangan. Nah. L tuh bisa bagus karena Betul, kerja karena sama ada tim. kerja Coba sama dia main tim. trompet sendirian sampai doer. ILK pun juga bisa seru, penonton bisa ngeliat dari berbagai arah karena juga kameranya banyak. Ini adalah kerja sama tim. Iya. Bukankah begitu, Citra? Betul, saya sendiri sih sebenarnya juga setuju, tapi sebelumnya saya mengenalkan diri Oh, dulu ya. silakan. Saya Citra Prima mewakili siapa? anggota himpunan Lihai Melihat yang tak terlihat secara fisik dan logika. Wah, disingkat. Ahli metafisika. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau dari pengalaman saya mengenai individu dan teamwork, gimana pun juga, kalau kita melakukan segala sesuatu sendiri itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan bekerja Dengan teamwork. bersama. Lebih Bukan cepat. begitu? Iya. Setuju? Iya. Sekarang gini aja deh, nggak usah manusia. Dari pengalaman saya sendiri, jin saja mereka kerjanya juga kelompok. Kalau Iya, mengganggu betul. orang, mereka nggak mungkin sendiri gitu ya. Jin tuh jadi berkelompok juga ya? Berkelompok. Kalau mau merasuki orang tuh, kamu dari kiri, kamu dari kanan, Iya. kayak gitu. Saya percaya itu di Bandung dibuktikan. Jin Nah. itu berkelompok di Jalan Ciamplas. Itu jin edan kelompok. 100.00003 ya, itu celana jin Pak. Itu celana Iya, jin. Kita Ngumpul. melancingan. Oh iya. Berarti lancingan. kerja berkelompok adalah kerjanya jin, Kang. Baik. Bukan. Itu. Bukan. Karena kita juga harus belajar dari yang namanya setan. Setan itu sendiri punya yang namanya kekeh. Yaitu tetap konsisten akan menggoda manusia. Betul, Pak. Seperti itu. Konsistensinya itu yang kita ikuti, bukan menggoda manusianya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bola
punya standar tersendiri atas pekerjaan kita itu. Bapak tahu dari mana kalau standar Bapak memang bagus? Kalau ternyata standar Bapak rendah? Ya. Loh, You're the one I want you want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wanted to. I will die to just to get next to you, girl. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Masih dalam rangka Road to Hood Transmedia yang ke-14. Sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman dari Transmedia nih. Mbak Uci aja. Ini kalau misalnya, kenapa memilih bekerja sama? Misalnya dalam sebuah kelompok yang lebih besar lah. Seperti di Transmedia ini. Apa keuntungannya yang didapat sama Mbak Uci sendiri? Kalau teamwork sih pada akhirnya keberhasilannya adalah keberhasilan sama-sama. Karena pada akhirnya gini, memang tadi benar masing-masing punya part, masing-masing punya, masing-masing punya bagian sendiri. Dan ketika dalam kerja tim itu pun akan terlihat kok gitu, mana yang berperan lebih gitu. Jadi di situ pun akan kelihatan. Jadi kelihatan siapa yang memang punya andil yang lebih besar. Biasanya dia justru secara otomatis biasanya bisa naik juga kan ya. Seperti itu. Ya. Nah di sini nih Pak Denny. Siapa Pak? Di sini tuh di mana Pak? Di sini. Ya di sini. Iya. Kenapa? Itu tadi dari pernyataan Mbak Uci tadi itu. Pak, kok Kang Soto masuk sini? Tolong hargai Pak Jarwo ini mewakili Cantik Indonesia. Silakan. Iya. Silakan. Tadi Mbak Uci mengagung-agung kerja kelompok. Iya. Ternyata terbukti bahwa di kerja kelompok itu tidak seimbang dalam hal pekerjaan Pak Denny. Ada 1 orang, 2 orang yang begitu menonjol pekerjaannya, sementara yang lainnya tidak menonjol pekerjaannya. Tapi saya memperkenalkan diri dulu Pak Denny. Silakan, Bapak dari mana? Saya dari Selalu Unyu dan Mungil. Disingkat apa? Si Unyil. Oke. Silakan Pak, buktinya dari mana sih Pak? Maaf ya Ibu Ustazah. Ustazah Pak Denny. Iya, iya. Dari Hasanah ya? Iya, dari acara. Dari acara Hasanah. Iya. Zizi Saab. Zizi Saab. Bapak jijik banget. Silakan Pak. Pak Jarwo silakan. Iya. Nah, kelebihan dari bekerja sendiri itu Pak Denny, kita itu bisa bebas untuk berkreasi Pak Denny. Kok belum bekerja udah ada kelebihannya Pak? Ya, maksudnya dalam hal bekerja, misalnya kita memikirkan sebuah konsep ataupun ide, kita bisa berkreasi, bisa berpikir secara out of box Pak Denny. Out of the box itu ya? Iya, out of box. Iya, itu diajarin lagi saya. Out of the box. Jadi kita out of the box. Out of the box. Out of the box. Iya, box. Iya. Iya, bacot saya. Iya. Pokoknya kita bisa berbicara, ini keluar dari kotak lah ya. Betul, kreasi kita sendiri tanpa diatur sama orang lain. Begitu Pak Denny. Iya. Kemudian, Bapak kalau nggak mau diatur tinggal aja di hutan. Yang maksudnya kalau sendiri itu kita bisa bebas berkreasi begitu. Kemudian kita bisa bertanggung jawab dengan hasil kerja kita sendiri Pak Denny. Begitu Pak Denny. Kemudian lagi, bekerja kita itu sesuai dengan passion kita Pak Denny. Apa yang kita passion itu apa sih artinya Pak Denny? Yang suka ke dokter kalau misalnya ini itu passion. Oh, Pasien. pasien itu ya. Minat Nah, minat. Jadi sesuai minat kita Pak Denny. Tanpa diatur sama itu benar apa enggak sih? Benar. Benar kan kita satu. Iya. Benar itu Pak Denny, benar itu. Order. Enggak. Passion itu minat. Order. Itu pesen Pak. Itu pesen. Tapi kalau Bapak kan kerja sendiri karena nggak ada yang mau kerja sama Bapak. Bapak lebih ke arah situ. Saya bilang dia orang. Bapak kerjanya marah-marah terus, orang mah jadi males kalau kerja tim marah-marah terus, betul? Ini betul aja. Tapi gini loh, sebenarnya kalau bekerja sendiri atau individu itu sebenarnya kecenderungan dari sisi psikologi itu dia antisosial. Iya. Dan itu biasanya akan kalau mengarah ke abnormal dalam psikologi itu dia bisa menjadi skizofrenik atau paranoid. Nah sekarang Bapak yang mana yang skizofrenik atau paranoid?
Para hadirin kayaknya. Kayak gitu, jadi skizofrenik dia punya yang halusinasi masing-masing bahwa semua orang itu nggak ada yang seperti dirinya kayak gitu. Jadi nah tadi Kang Ronald udah mengarah ke situ tuh. Nah itu dia saya khawatir di situ karena ketika Kang Ronald menjelaskan itu auranya tuh berantakan banget. Gimana mau kelihatan auratnya? Ketutup. Aura, waduh. Aura. Apa salahnya menjadi orang yang percaya diri? Betul Pak Jarwo? That's right, brother. Orang bilang kami sombong, orang bilang kami play insecure, padahal kami bilang kami ini percaya diri. Yes. Kami. Betul tidak Pak Jarwo? Kami. Saya dan Pak Jarwo ya, mau ikutan nggak? Iya dong. Gimana? Ini ada VT saya bagaimana saya bekerja sebagai floor director. Oke, siap. Nama kecil saya, Kiki. Oke, Mas Keks, Yap. kita bagi tugas ya. Nanti Mas Keks akan di depan nge-lead, saya akan di belakang sebagai backstage. Nanti Mas Keks ngomong sama penonton, briefing penonton, Ya. peraturan studio, Oke. nyapa penonton, terus jangan lupa sama yel-yel dari program kita. Oke. Oke? Siap. Sukses. Mantap. Oh. Siapa yang mindahin sih? Udah diam, udah. Tepuk tangan dulu, emang saya burung dara apa? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton yang sangat setia sekali. Selamat datang di studio Trans 7. Saya sebagai floor director. Nama saya Kiki. Ya. Tugas floor director di sini adalah mengatur jalannya syuting untuk hari ini. Nah, untuk kameramen jangan bengong aja lu. Tolong ini nanti kameramen ya, tolong diatur pergerakannya ya. Nah, kalau misalnya ada yang kosong, kameramennya nanti langsung diisi sama yang lain. Kamera 1, jangan lupa ya, jangan lupa sama diri lu sendiri maksudnya. Pokok harus fokus. Oke, sekarang kita latihan tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke, cakep. Sekarang kita latihan yel-yel. Kalau nanti si Uya Suwe, si Uya Kuya, dia teriak rumah, semuanya teriak Uya. Oke? Terus tepuk tangan. Ketemu lagi di acara rumah. Kurang semangat sekali lagi. Nanti kita akan kembali lagi di acara Uya. Terbalik. Rumah Uya. Iya. Dan sekarang kita akan mulai aja acara ini. Kemarin pada pergi kok, woi. Pada kemana lu kameramen? Pada nggak percaya sama saya kayak kameramen. Aduh. Mulai detik ini juga saya mengundurkan diri jadi floor director.
ngerame-ramenin. Malah ditinggal. Aduh, capek juga ya jadi floor director. Yang ngelawak aja dah. Terima kasih para kreatif yang ada di belakang layar semuanya. Terima kasih kru. Anda luar biasa. I love you. Itu yang mengakibatkan Pak Jarwo menjadi trauma ya. Betul Pak Denny. Kerja tim coba lihat sampai kameramen ditinggal pergi begitu. Iya. Nggak menghargai saya Pak Denny sebagai floor director Pak Denny. Iya. Bau oleh Bapak. Iya, jadi harus ditinggalkan. Yang namanya. Ini yang namanya kerja teamwork ini seperti tadi di depan saya ini adalah dari PR, di sebelah kanan saya dari tim produksi, dan sebelah kiri saya adalah tim sales. Ya, di mana yang namanya setiap produksi itu melibatkan banyak orang, dibutuhkan yang namanya keamanan. Ini saya mau tanya ke dua security di sini yang hadir. Dari security? Security apa? Masa security ngantongin bedak? Kalau teman-teman yang dari Trans 7 Club ini, yang paling lama yang mana nih? Udah ada yang kayaknya udah ada yang tahunan katanya ya. Yang mana nih Pak? Yosep mana? Oh Yosep ini dari Trans 7 belum ada udah bikin klub duluan. Karena mau ngobrol Pak? Inisiatif anaknya. Saya mau tanya sama Yosep nih. Yosep udah berapa tahun nih di Trans 7 Club ini? Dari tahun 2009. 2009? Wow, luar biasa sekali ya. Berarti udah hampir 6 tahun loh Pak. Orang pasti berpikirnya apakah hanya ngumpul-ngumpul saja atau ada kegiatan-kegiatan lain. Katanya ini apa? Ikut dalam beberapa kegiatan off air yang Trans 7 biasanya ya? Iya benar. Misalnya kalau Trans 7 mengadakan event-event besar, mungkin seperti kita ambil contoh OVJ Roadshow yang pernah diadakan. Itu juga pernah ikutan juga. Dan event-event lain yang memerlukan liaison officer atau LO pasti kita diajak. Saya mau tanya sama Yosep, pengetahuan Yosep Transmedia. Maaf Bapak ternyata ngobrolnya panjang ya, pegang sendiri boleh Pak? Ya, saya mau tanya Transmedia itu apa aja ya yang udah diikuti? Ya mungkin seperti Opera Van Java Roadshow, terus ulang tahun Transcorp, ya, kita selalu ikutin. Terus ada beberapa event-event di Trans 7 yang memerlukan talent. Mungkin seperti contoh yang pernah ada Makan Besar. Mungkin Hitam Putih Ghost to Campus itu juga biasa kemarin yang kita ambil contoh di Bandung itu juga memerlukan liaison officer juga seperti kita ini. Iya, oke, terima kasih Yosep. Tepuk tangan dulu dong. Ini Cipan tuh kan ngotot banget bahwa yang namanya kerja. Jaminannya apa sih kalau misalnya kerja tim itu bisa jadi sukses? Ya garansinya. Kalau misalnya kerja lebih tim itu bisa... Lebih ribet pasti sih Pak, lebih ribet pasti. Karena kita mesti menyelaraskan, kita mesti ketemu Anda tuh dari mana ya? Tadi belum memperkenalkan diri ya? Sebelumnya perkenalkan, saya menanti laki-laki pemberani keren dan oce. Oh, disingkat? Melanie Kece. Oh. Temennya Unyil Pak. Iya. Cici Melanie. Melan ya. Melan. Kenapa nggak duduknya deket Kang Maman? Kenapa? Melan dengan melon. Cuplis Pak, cuplis. Oh, cuplis ya, iya. Kang Maman kan ceritanya jadi Pak Oga. Oh, Pak Oga. Iya. Si Gundul Pak. Yang petualang itu. Iya, petualangan. Dia ngerjain. Si Gundul, Pak. Itu salah satu favorit saya. Tontonan favorit saya itu si Gundul itu. Inspirasinya sangat banyak menurut saya. Luar biasa. Dia ikut masak yang seperti itu, mengerjakan segala sesuatunya. Manjat pohon kelapa. Iya. Bolang juga Pak? Bolang juga ada. Aku paling suka itu. Sundel bolang kan? Pak. Bongsor jangan petualang. Gitu loh Pak. Bolang itu habis menang KPI Awards loh Pak. Selamat loh untuk Bolang. Satu-satunya yang konsisten, sementara televisi-televisi lain itu masih membuat acara-acara yang memang kesannya yang penting adalah apa yang disukai seperti itu. Jadi nilai pendidikannya juga misalnya kurang, yang penting aja ya udahlah, yang penting laku gitu. Tapi kalau Trans 7 konsisten dengan selalu ada nilai pendidikannya. Itu yang luar biasa. Pak, kita ngomongin soal kerja tim ya. Kerja tim lebih ribet sudah pasti. Karena kita butuh mungkin SOP tertentu, kita butuh menyelaraskan, butuh menyamaratakan visi dan misi. Tapi untuk kedepannya ketika itu semua sudah selaras, segala sesuatu akan lebih mudah. Paling kecil contohnya di rumah tangga, ketika asisten rumah tangga pulang. Kalau ibu yang ngerjain semua sendiri, otomatis ibunya akan lebih capek, ibunya mungkin jadi gampang marah-marah. Tapi ketika semua tugas bisa didelegasikan kepada suami, kepada anak-anak, segala sesuatu akan jadi lebih mudah. Tapi kalau bekerja sendiri punya kepuasan tersendiri, Cipan.
Tapi sekarang saya tanya, ketika kita kerja sendiri pun, itu bahayanya karena tidak ada kontrol sosial juga. Kita tahu dari mana yang kita lakukan ini di track yang benar. Kita bisa mengukur pekerjaan sendiri itu berhasil atau tidak. Ukurannya apa? Ukurannya Bapak sendiri. Lah iya memang. Kita punya standar tersendiri atas pekerjaan kita itu. Bapak tahu dari mana kalau standar Bapak memang bagus? Kalau ternyata standar Bapak rendah? Ya. Loh. Anda itu Anda sih Pan, kalau ngomong tuh selalu bener aneh. Aku saya tuh, ya aneh dia tuh selalu dia bener. bilang kan dia bisa pas gitu. Ya karena kan tadi Bapak bilang kita bisa ngukur dengan standar kita sendiri. Tapi masalahnya standar Bapak tinggi atau rendah kan Bapak sendiri nggak tahu. Ya memang hasil kerjanya bisa orang lain yang menilai kan. Iya betul. Tapi proses pekerjaan itu kita sendiri yang mengerjakannya. Hidup akan lebih lelah Pak. Beneran. Bakalan bosan. Makanya Bapak umur 30 udah keriput. Gak tahu dia. Anda itu tepat sekali. Tepat terus ya. Aneh saya tuh. Saya mau tanya sama si Bolang nih. Bolang, coba apa keunggulannya kalau misalnya bekerja sendiri? Tetapi setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Saya nggak takut sama sarung. Anak mana lu? Gue anak mangga besar, lu mau apa? Wah, mangga besar. Yang suka minjitin gue ya? I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. Stop in the dark between my glass high. You're getting me to the night. Masih di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Dan masih dalam rangka Road to Hood Transmedia yang ke-14, Inspirasi Negeri. Ya, saya mau tanya sama si Bolang ini. Bolang. Si Bongsor Petualang. Iya, Bongsor Petualang. Ya, kenapa lebih memilih bekerja sendiri, maksudnya individu? Begini, tidak Pak. Berkelompok, iya. Saya setuju dengan Pak Ronald dan Pak Jarwo. Sebenarnya sesuatu yang bersifat sendiri, itu selalu lebih enak dan lebih nyaman, lebih baik. Dari mana? Contohnya, mending punya mobil sendiri daripada mobil orang lain. Mending naik mobil sendiri kan daripada mobil orang lain. Mending tidur di rumah sendiri daripada rumah orang lain. Kerja, maksudnya kerja. Ini kerja. Hah? Kerja. Apalagi kerja, Pak. Saya jelaskan. Gimana? Sebenarnya bukan hanya masalah kerja. Iya. Orang kayak saya ini seorang backpacker dibilang, walaupun saya anak-anak. Iya, anak-anak tapi udah backpacker. Iya. Iya. Si Bolang ke Jalan Jaksa pernah ada belum? Belum ya. Nanti akan saya lakukan. Oke. Jadi bepergian berpetualang itu kalau sendiri lebih enak juga. Kalau berkelompok susah, Pak. Maaf, Calontong setahu saya Bolang itu nggak sendiri deh. Bolang itu rame-rame. Ketemu temennya di lokasi, dia berangkatnya sendiri. Anda ini gimana? Pokoknya Loh, saya si Bolang pokoknya saya berangkat sendiri niatnya. Beneran sendirian? Bener? Yakin sendirian? Coba deh. Kalau berdiri ada ini nggak? Kalau misalnya berdiri tengah gini? Wah bahaya nih, dia udah ngeliat yang macem-macem nih. Nggak, dari tadi tuh gemes gitu loh sama ini ya. Wah, gemes, Pak. Gemes. Sini Bolang, sini. Coba berangkat sendiri. Bolang. Coba. Ini ada bayangan hitam-hitam apa? Shadow. Ini mah temannya Pak Jarwo. Nah, sekarang orang sendirian aja itu selalu ada temennya, bayangannya. Iya. Sekarang orang kalau nggak punya bayangan. Ini mohon maaf, Pak. Iya. Ini berarti yang si Survenia sebenarnya bukan saya, Pak. Siapa? Nah, ini terhalusinasi bayangan dihitung timbuk gimana Kan bisa? bayangan orang itu, orang individu nggak mungkin sendiri kan, dia punya bayangan kan. Kalau sampai nggak ada bayangan, itu yang bahaya. Iya, berarti sudah masuk dalam. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Bayangin ini hanya sebagai pengikut. Kalau mati lampu, loh tapi kalau bayangan nggak ada. Pak, aduh, jangan diinjek itu bayangan saya. Wah, Pak Jarwo. Oke, duduk Pak. Pak, bayangannya jangan diinjak. Sakit dia. Ya nggak terasa apa-apa dong. Hah? Kan bayangan aja. Sakit? Enggak sih. Soalnya bahaya. Kotor aja kalau diinjek bayangan saya. Ya enggak dong. Pindah dong kamu bayangannya. Bisa injek sendiri deh. Terus saya ngapain ke sini? Enggak, cuma nanya aja.
Kalau sendirian itu kan pasti ada temennya kan? Ada bayangannya itu. Nggak mungkin sendiri. Pak malah nakut-nakutin Pak. Kita ini teman. Malah nakut-nakutin. Ini Pak. Gini, Calontong. Apa dek? Udah kita kerja sendiri aja. Percaya sama diri sendiri, jangan percaya sama orang lain. Karena dalam kegelapan bahkan bayangan kita pun akan meninggalkan kita. Iya. Nah itu. Nggak bisa dipercaya. Nah, kita sendiri aja udah. Setuju. Hah? Saya istri sendiri nggak apa-apa. Istri teamwork nggak bisa. Ya. Sendiri. Betul. Melawak sendiri Pak. Stand up. Komedi. Sendiri. Coba Pak Jarwo sendiri. Buktikan Pak Jarwo. Enggak, belum sampai ke sana, belum. Harus bisa dulu dong. Mohon maaf. Pak Jarwo, ini saya lanjutkan. Saya survei ini Pak, sampai saya pentingnya. Saya pengen tahu orang tuh senang bekerja teamwork atau sendiri. Iya. Saya survei 100 orang yang bekerja. Saya tanya, pilih kerja sendiri atau teamwork? Iya, terus Gak ada jawaban, saya dimarahin. Loh kenapa? Ganggu orang kerja aja ditanya-tanya. Anda orang lagi kerja. Akhirnya saya cari 100 orang yang tidak kerja. Pilih bekerja teamwork atau sendiri? Iya. Saya dimarahin, dikira menghina. Kenapa? Udah tahu nggak kerja, kenapa ditanya kerjaan? Kan serba salah. Akhirnya saya survei 100 orang yang bekerja, yang sedang istirahat. Nah, ini benar. Nggak ada jawaban juga Pak. Kenapa? Karena saya juga istirahat. Jangan dong, kamu kan survei. Nah, kenapa survei Calontong nggak pernah benar? Karena kerjanya sendiri. Iya, benar, setuju. Coba kalau dia punya tim. Saya pernah lakukan itu. Tim saya juga kerjanya sendiri-sendiri. Kalau gitu bukan. Kalau gitu bukan. Kan tadi bilangnya tim. Iya. Nah, berarti teamwork dong harusnya. Iya. Kenapa bergabungnya di individu? Oh, nggak bisul. Nggak bisul siapa? Lu pecahin aja. Apa sih, Bapak? Saya nggak takut sama belain. Saya nggak takut sama sarung. Anak mana lu? Gue anak mangga besar, lu mau apa? Wah, mangga besar. Yang suka minjitin gue ya? Yang mulia. Sebentar. Ya, saya harap yang mulia hanya dipergunakan untuk Tuan Brezhnev. Iya. Dan Mr. Reagan. Yang mulia. Ya. Untuk soal sendiri, karena kami ada di pihak yang senang bekerja sendiri, mohon dihadirkan saksi ahli. Ya, saya terima saudara Bukan pengadu. Anda. Saya mohon dihadirkan seorang saksi ahli yang akan mendukung argumentasi kami bahwa bekerja enak sendiri. Setuju. Caca Handika. Kok dari mana? Dia makan sendiri, tidur sendiri. Itu saksi ahli kami, Pak. Caca Handika dengan lagunya. Iya, emang enak sendiri. Tapi Lu dari apa-apa sendiri, ntar lu ngubur sendiri. Nah, ayo lo. Masa pakai kain kapan guling-gulingan sendiri? Sekarang saya tanya. Oke lah. Sekarang saya tanya. Kalau Anda tidak suka sendiri, seneng mati teamwork. Ayo. Kalau mati giliran mati suruh sendiri-sendiri. Masalahnya Benar. benar dari mana? Anda ini udah mulai, maksudnya pasti ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri, ada juga yang teamwork. Kenapa jadi masalah mati? Habis ada mati masalah teamwork. ngubur. Betul, Udah jelas orang mati. karena nanti di hari akhir kita akan diminta pertanggungjawaban sendiri-sendiri, Kang Denny. Bukan teamwork. Anak mana lu? Gua anak mangga besar. Wah, berarti saya ikut. Ikut siapa? Mangga besar semua berantem. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan sendiri itu sebenarnya ada beberapa kan pekerjaan seperti apa Contoh pekerjaan yang kerjaan sendiri apa? Ya, Contoh. apa yang bisa, misalnya kalau menurut saya kebanyakan adalah masalah-masalah seni mungkin. Betul, seniman tuh enak kalau bekerja sendiri. Ya. Pak. Bikin lagu gitu, bikin Makanya lagu. muncul Bikin lagu, egonya yang lebih besar. pelukis, Pelukis. kita lagu, musisi, Ya. tengah. Tukang parkir, Pak. Tukang parkir kenapa? Ya kalau berdua berantem sama supir. Ini mau yang mana sih? Yang ono kiri, yang ini kanan. Iya benar. Terus yang kalau sholat jadi imam sendiri. Iya betul. Iya kan? Makmum? Iya. Ya rame-rame. Teamwork. Ada yang sendiri? Ya sendiri, berdua sama imam. Makmumnya sendiri, imamnya sendiri. Oh, itu bukan jamaah dong. Itu kan berjamaah. Gimana? Jamaah apa? Gimana sendiri tapi Imam sendiri. Nah. Di belakang makmum sendiri. oh, iya. Sendiri-sendiri kan, Pak? Iya benar sendiri-sendiri benar. Berdua tapi kan. Ini saya bantuin yang mana sih, Pak? Bapak tuh harusnya bantuin saya, teamwork. Pak, mohon maaf, bahkan untuk urusan pendidikan misalnya. Iya. Pendidikan itu sekolah satu kelas banyak orang.
Tapi ujian ulangan sendiri-sendiri mengerjakan. Contek-contekan nggak boleh. Individu harus punya tanggung jawab masing-masing. Tapi ngumpulnya kan rame-rame di kelas, Pak. Ya itu kan masalah ngumpul. Saya tanya, ngumpulin rame-rame yang ngumpulin gurunya sendiri. Ayo. Tapi kan gurunya banyak di lain kelas, Pak. Banyak juga. Gurunya. Kalau murid sendiri, guru sendiri, itu namanya les di rumah. Iya. Iya tuh. Lah les di rumah juga nggak ada jeleknya, walaupun nggak bagus. Loh, gimana sih? Hei, teman itu. Wah temen. Dari mana gue? Lu dari mana lu? Enggak, saya tanya sendiri. Kayak Itu orang Pak. pulang terawih bercanda, Pak. Iya. Kalau kerjaan sendiri itu biasanya hasilnya lebih besar ya. Seperti rekan-rekan dari tim produksi pasti nggak bisa bekerja sendiri ya. Kalau dari produksi sendiri kita nggak bisa, kita akui kita nggak bisa. Karena untuk membuat sesuatu yang baik itu harus banyak pemikiran dan banyak masukan, dan itu kita dapat dari timmu. Karena ada bagiannya masing-masing ya. Editor juga bisa nggak sendirian editor? Editor bisa. Editor memang kerjanya sendiri, tapi nggak mungkin semuanya sendiri. Mana lu? Bukan mangga besar, Pak. Saya bantuin. Oh iya. Salah. Cipan, duduk. Bang Edi mau ngomong. Bukan namanya. Dia pekerjaannya editor, Meng. Kerjaannya adalah mengedit untuk membeli motor ya. Bukan namanya Edi. Bukan namanya Edi. Oh, kirain saya soalnya tadi Bapak manggil ya kan. Kalau editor emang ada berapa orang? Harus berapa orang? Kita teamwork, satu program itu 4 orang. Satu program 4 orang untuk editornya. Dibagi sehari kerja 3 shift. Yang satu orang itu libur atau standby. Kerja aja masih bilang shift dia, Pak. Iya kan, shift. Jadi apa 3 kali? Shift, baru balik gitu ya. Gitu. 3 shift ya. Nah makanya Kang Denny, saya punya ide bagaimana kalau satu episode saja ILK tanpa diedit. Tanpa diedit? Ditayangkan tanpa perlu diedit oleh editor. Berani nggak kira-kira Kang Denny? Langsung berhenti acara kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ya. Apa ini gantian? Ini namanya kerja tim. Katanya individu. Katanya individu. Yang penting kerja sendiri-sendiri. Ini teamwork. Gantian estafet. Round and round your loving wins me out like a hula 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 oh. Round and round your loving wins me out like a hula 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 oh. Kembali lagi di akan mengatasi masalah tanpa solusi. Masih dalam rangka Road to Hood Transmedia yang ke-14, Inspirasi Negeri. Sekarang sudah ada 2 kelompok di sini ya, walaupun yang satu individu, tetapi kita sebut saja kelompok. Yang satu adalah kelompok Komeng, yang satu yang individu adalah dari Pak Jarwo. Mereka akan bermain sampai sejauh manakah mereka mampu menyusun koin yang ada di sini itu setinggi-tingginya. Apakah dengan bersama-sama kerja kelompok atau yang sendiri seperti ini. Apa yang ngeliat kesini nggak usah dong, Meng. Nih, siapa yang paling banyak berarti dialah pemenangnya. Dan di sini sudah ada yang namanya stopwatch, yaitu what is stop? Ini maksudnya ya. Jadi untuk apa stop? Nih, what stop? Stopwatch. Siap? Stopwatch. What? Iya. What? Ya. Sekarang waktunya kita akan berikan kepada kalian 3 menit. Dimulai dari kemarin. Sekarang. Oh sekarang. Kalau kemarin udah habis berarti ya. Siap ya? Susunlah setinggi mungkin. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kita mulai dari sekarang. 3 menit silakan. Kerja kelompok. Menyusun dengan baik. Ada beberapa teknik-teknik tertentu.
Nggak bisa dong, ini namanya estafet di berkelompok. Itu baru konsisten dasar tua. Kalau untuk sendiri kerjain ya. Aja. Setinggi-tingginya kan? Dia. Dah, cukup. Bang, apa ya? Ya, ini udah subuh. Iya. Ini enggak. Loh, saya mau ke sini. Enggak fair. Orang saya mau ke sini, saya didorong. Masa dirubuhin? Bang, waktunya sudah habis. Habis, Pak. Iya. Bangsatnya disenggol-senggol. Orang saya nggak. Jangan bergerak. Saya nggak akan orang saya di sini. Bagaimana Kang Denny? Siapa yang menang? Kerja kelompok aja berantakan, Pak. Ini yang kerja sendiri. Saya nilai. Kalau gitu lu kerjakan aja sendiri-sendiri, nggak usah rame-rame. Kelompok aja rame-rame ya. Yang dilihat adalah sebenarnya bukan setinggi apa, tetapi jumlah. Ternyata pemenangnya adalah yang individu. Nih, Kang Denny, dia pakai 100. Dia pakai 100. Ini jumlahnya 112.000, sementara Anda hanya 12.000. Kang Denny lihat ya. Mereka mungkin kerja keras. Iya. Tapi kami kerja cerdas. Iya. Kerja curang ini namanya Pak curang. Yang curang dia, Pak. Jadi pemenangnya adalah kelompok yang individu. Jadi terlihat sekali ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan secara berkelompok, ada juga yang individu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang namanya ketekunan. Jadi kalau yang misalnya sendiri dia biasanya lebih teliti, tetapi kalau yang rame-rame justru malah ribet seperti itu. Dan yang terjadi adalah kalau yang seperti ini lebih fokus kalau lebih sendiri fokus itu, Pak. dan tidak ada prestasinya. Wah, saya hebat juara merangkai uang gitu misalnya. Itu nggak ada prestasinya, biasa saja. Ini hanya permainan saja. Tetapi walau bagaimanapun kasih tepuk tangan untuk yang individu. Ya. Apa rasanya, Cipan? Apa rasanya? Apa rasanya? Setelah bekerja kelompok gini. Maksudnya Bapak? Ya, saya nggak punya maksud apa-apa. Happy-happy aja. Mungkin ada yang tadi yang Bapak bilang bisa tim, bisa Tapi sendiri. enggak, menurut saya kerja tim lebih seru, lihat tuh. Menyenangkan kok. Lebih menyenangkan. Kita deg-degan rame-rame. Bener. Seneng juga rame-rame. Betul. Sedih rame-rame. Oke, kalau gitu pemenangnya adalah teamwork. Anak mana lu? Hah? Lu anak mana lu? Tolong hadiahnya kembalikan. Pemenangnya. Ini pelin-pelan begitu, Pak Denny. Siapa? Tadi kan punya kita, kenapa ke sana? Mana hadiahnya? Udah disumbangkan. Sana tuh masih banyak juga. Hadiah udah saya serahkan ke KPK. Udah. Pemenangnya ini ya, pemenangnya teamwork Kenapa ya. Pak kita yang menang? Kalau Kenapa? teamwork, Karena saya pelin-pelan. Kalau saya nggak pelin-pelan belum tentu Anda menang. Saya tadinya udah ini, tapi melihat wajah Anda kayaknya Apa? kasihan. Nggak tega Saya ya? menangin gitu, ya. Helm saya, Pak. Itu anak kamu. Iya. Ini kalau Silakan dibagikan. kalau teamwork hadiahnya banyak, dibagi-bagi. Kita akan Semua kembali senang. setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kenapa, Meng? Dia kalau begini biasa, Pak. Dulu pernah waktu make up, saya taruhin anjing Helder 2 naik ke lemari, Pak. Bukan anak-anak malas, tempatkan para pekerja keras di sini. Bukan anak-anak maka sedikit oh banyak mintanya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Masih dalam rangka Road to Hood Transmedia yang ke-14 Inspirasi Negeri. Sekarang kita akan melihat polling. Kira-kira polling dari ILK ini yang sudah dihasilkan dari Twitter ini ya. Beberapa orang memilih ternyata kerja sendiri 33%, sementara kerja tim 67%.
Jadi sebagai makhluk sosial itu memang biasanya tetap dibutuhkan yang namanya kerja tim, walaupun tidak meninggalkan yang namanya profesionalismenya itu sendiri. Nih sama Mbak dari sales ya. Mbak boleh memperkenalkan diri dong? Silahkan. Halo, nama saya Gita dari sales Trans 7. Oke, Mbak, coba ceritain gimana sih kalau misalnya yang namanya profesionalisme itu seperti apa? Menurut saya profesionalisme itu it's everything. Karena profesionalisme itu merealisasikan saya untuk melakukan apa yang saya bisa lakukan secara maksimal terhadap pekerjaan saya. Iya, gitu. Betul sekali, luar biasa. Jawabannya tepat sama, karena ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada Putri Indonesia tahun 1977. Dan jawabannya sama seperti itu. Luar biasa sekali kita ini. Jadi tetap aja walaupun kerja tim tetap diperlukan yang namanya profesionalisme itu ya. Betul sekali. Mungkin neneknya dia kali Pak dulu. Tahun 77 ya. Ya, sekarang saya mau tanya sama teman-teman dari ini Trans 7 Club nih. Siapa yang mau bicaranya nih? Siapa? Nah, saya mau tanya, harapan sama Trans 7 itu apa? Apa kamu punya keinginan Trans 7 harusnya seperti apa? Coba diceritakan. Namanya siapa? Boleh. Siapa namanya? Nama saya Adam. Namanya Adam? Adam. Harapan lainnya apa? Program-programnya apa? Lebih bisa mengedukasi masyarakat sih. Mengedukasi. Biar masyarakat itu biar terinspirasi dengan program-program sekarang kan udah inspirasi dan edukasi. Jadi lebih lagi sih sebenarnya. Lebih lagi. Terima kasih sekali Adam. Ya. Tepuk tangan dong. Satu lagi, saya ingin punya harapan kira-kira dari Bapak ini nih, Pak. Bapak punya harapan apa, Pak? Bapak, saya pengen Bapak sebagai seorang karyawan, Bapak pasti punya Pak harapan. Reni namanya Pak. Riko. Pak Riko. Oke, senyum. Bukan. Ya, silakan. Ini berdiri itu kacamatanya tuh. Nah. Yup. Kenapa, Meng? Dia kalau begini biasa, Pak. Dulu pernah waktu make up, saya taruhin anjing Elder 2 naik lemari, Pak. Pernah kejadian seperti itu? Pernah pada acaranya Komeng waktu itu? Ya, syuting Super Jahil. Oh, Super Jahil itu. Jadi Anda pernah iseng banget. Oh, iseng banget. Iya. Iseng banget, jadi Anda pernah dikerjain juga? Usilin. Gimana dikerjainnya gimana maksudnya? Ya, pertama disuruh make up deh, Pak. disuruh pasang kumis. Oh, pasang kumis. Nah, sebelum pasang kumis di depan pintu, udah langsung didorong. Masuk langsung kunci, pintu dikunci. Pintu dikunci di dalam kamar itu. Di dalam kamar itu ada pitbull 2. Pitbull 2. Tingginya segini nih. Terus dari situ? Ya udah, terus katanya udah selesai nih. Udah syuting udah kelar gitu. Pas keluar dari kamar itu ada pitbull satu lagi. Oh, satu lagi pitbull. Iya, udah pada lari semua. Siapa maksudnya yang lari itu siapa? Pitbullnya lari atau gimana? Oke, terima kasih sekali Riko. Sekarang harapannya apa Pak Rohendi terhadap Transmedia terutama ya? Ya meskipun saya senang bekerja sendiri, tapi saya tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang tidak bisa dikerjakan oleh sendiri. Iya. Harus dikerjakan secara tim. Karena saya ingat sebuah pepatah gitu Kang Denny bahwa alone we can do good thing, but together we can do great things. Iya. Mungkin Mbak Citra? Ya kalau dari ada yang punya harapan mungkin? Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri selama saya bergabung di program Trans 7 Masih Dunia Lain, bekerja sendiri itu memang sebenarnya tanggung jawab pribadi. Tapi hasilnya itu akan lebih terlihat dan bermanfaat buat banyak orang ketika kita bekerja bersama tim. Bersama-sama, iya. Saya nggak mungkin bisa di lokasi angker sendirian. Iya. Saya perlu ada produser, perlu ada kameramen, perlu ada PD, perlu ada juga Kariko yang sering juga di lokasi angker loh. Luar biasa sering ya. Itu. Jadi udah bagian make upin jin nih. Bukan. Yang penampakan yang gak usah di make up kali. Jadi kan orang make up, Pak. Jadi pengalaman saya bekerja tim itu hasilnya lebih terlihat dibandingkan sendiri. Bagaimana juga seorang pemimpin itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada
orang-orang di sekitarnya membantu menguatkan, seperti itu sih. Iya. Oke, tepuk tangan dulu Citra. Waktunya sekarang, silakan Kang Maman, notulen. Cepet dulu dong. Wih. Pak Oblak, Pak. Ya, Pak Oga ini sih. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia bisa berkarya seorang diri, sekaligus bisa berkarya bersama-sama. Dan kita percaya, sebatang lidi tak akan sanggup menyapu halaman rumah. Tetapi jika berbatang-batang lidi terikat satu sama lain, membentuk sapu, saling isi, saling melengkapi, halaman rumah pun dengan mudah bisa terbersihkan. Kita memang terlahir sendiri, tetapi saat berpulang tak mungkin bisa mengubur diri sendiri. Namun sendiri atau bersama-sama teringat satu nasihat. Manusia atau perusahaan yang paling mulia tak harus berstatus yang mulia di mata manusia. Apa gunanya dikenal di bumi tapi tak dikenal di langit? Tetapi individu atau perusahaan yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya dan bagi lingkungannya. Selamat ulang tahun yang ke-14 Transmedia. Teruslah bertransformasi detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari menjadi semakin lebih baik. Satu dalam kebersamaan, bersama dalam satu tujuan. Tebar manfaat bagi masyarakat dan negeri tercinta, dan semakin menjadi inspirasi negeri Indonesia. Iya. Terima kasih Kang Mama.